Weh, kalian udah tahu kan kejadian semalam? Kejadian apa lagi, Kak? Aku tak dengar apa-apa loh. Amboy, itu kan pasal si Cici sama Budara tuh kan? Nah, betul. Kak Luna aja tahu. Masa kalian kudet kali? Lah, memang kenapa mereka, weh? Ceritakanlah biar jelas. Kak Ina ini memang serba tahu ya. Saya ini Bu RT, bagaikan CCTV, tapi versi gaibnya. Jadi gini, si Dara belanja di kedainya Koko Thomas. Koko kasih diskon-diskon spesial. Si Cici Miranda tahu, langsung ngamuk macam singa lepas kandang. Di depan warung Wak Hendro lagi. Astaga, kok bisa sih Dara dikasih diskon? Aku yang belanja tiap hari pun tak pernah. Iya, heran kali aku. Apa karena dia janda muda yang cantik? Kan cantik selalu menang. Itu dia. Dara lewat aja, bapak-bapak kampung langsung ngelirik. Pantes Cici terbakar api cemburu. Suara ributnya semalam, weh. Kayak perang dunia. Tapi kan Dek Dara tuh orang kaya. Kenapa pula nak terima diskon-diskon macam tu? Halah, mau kaya segunung pun, kalau namanya wanita, diskon tetap bikin senyum lebar. Betul kali itu. Aku rasa si Dara itu pandai main peran. Depan kalem, belakang, menusuk. Sudahlah kalian. Janganlah kita berburuk sangka. Mungkin Koko Thomas tuh memang ikhlas. Tapi ya, kalau sering dikasih spesial gitu, memang bisa timbul salah paham juga. Weh, itu dia orangnya lewat. Ih, baru aja digosipin, langsung muncul. Tuh kan, masih aja bawa belanjaan. Dari toko Koko lagi kali ya. Amboy, cepet kali ya. Semalam ribut, pagi ni belanja lagi pula. Budara. Pagi-pagi sudah repot belanja ya? Dari mana tuh bawa banyak? Pagi Bu Adel, Bu Ibu semua. Ini cuma belanja sayur dari pasar, bukan dari tokonya Koko Thomas lagi. Oh, katanya tak mau ke sana lagi. Tapi kok belanjaannya macam banyak kali. Iya kan? Siapa yang percaya coba? Ibu-ibu, saya tahu semalam ada ribut, makanya saya putuskan gak belanja di sana lagi. Saya gak mau bikin masalah rumah tangga orang tambah besar. Halah, pinter kali dia ngeles. Kalau betul tak mau, baguslah. Tapi ya, orang kampung ni kan mata banyak. Hati-hati sajalah, Dara. Iya, benar kata Kak Luna. Kadang niat baik orang tak selalu dibaca baik sama tetangga. Tapi, kami doakan Budara selalu jaga nama baik. Terima kasih ya Bu RT sarannya. Saya pamit dulu ya ibu-ibu. Itu motor siapa yang lewat, guys? Astaga, itu kan Pak Yudi. Ya ampun, jangankan senyum. Lewat aja, udah bikin jantung copot.
Amboy, abang tuh memang lain. Diam pun tetap buat hati bergetar. Kalaulah aku punya anak gadis, udah ku seret dia jadi menantuku. Sudahlah ibu-ibu, jangan heboh. Pak Yudi cuma lewat, tapi bikin ibu-ibu ini kejang-kejang. Oh, Pak Yudi? Kok tiba-tiba di sini? Maaf, Mbak Dara. Saya nggak bermaksud ganggu. Cuma ada hal penting yang pengen saya sampaikan. Hal penting apa, Pak? Kalau Mbak berkenan, kita ngobrol di kedai minuman Nawang di jam 5 sore. Di sana lebih aman untuk berbicara, karena jauh dari orang-orang kampung. Maaf, Pak Yudi. Kenapa nggak di dalam rumah saya saja jika hanya untuk menyampaikan hal yang penting? Justru itu, Mbak Dara. Saya takut orang nanti salah paham kalau lihat saya masuk ke rumah Mbak sendirian. Lagi pula, di rumah Mbak, orang lalu lalang pasti banyak yang memperhatikan. Kalau di kedai Nawang, tempatnya terbuka, ada saksi, dan lebih tenang untuk bicara. Iya juga ya, Pak. Nanti saya usahakan untuk datang. Permisi, Dek. Ada es krim vanila nggak? Ada, Mas. 1 scoop atau 2 scoop? 1 aja cukup. Kalau kebanyakan, nanti manisnya ngalahin senyummu. Aduh, Mas bisa aja. Tunggu 5 menit ya, Mas. Es krimnya sebentar lagi jadi kok. Makasih ya, Dek Jasmine. Selamat menikmati, Mas. Terima kasih ya, Dek Nawang. Loh, Mas kok bisa tahu nama aku loh? Saya aja gak kenal sama Mas sendiri. Nanti kalian berdua tahu saya siapa kok. Nggak sekarang. Mas ini ada-ada aja. Kenapa harus nanti? Kenapa nggak sekarang aja kasih tahu identitas? Biar kita bisa kenal. Kalau semua rahasia dibuka di awal, nanti nggak seru lagi. Hidup kan butuh teka-teki. Siapa ya? Mirip siapa gitu? Tapi aku nggak tahu. Kayak wajah abang ini nggak asing banget untuk dilihat. Mas, biasanya orang pagi-pagi minum teh atau kopi. Kok malah pilih es krim? Karena dinginnya es krim masih kalah sama tatapanmu, Dek. Nawang, kayaknya Mas ini spesialis bikin orang salah tingkah deh. Mungkin Mas cuman terlalu ramah. Jadi kalian salah paham. Tapi serius, Mas. Kita beneran gak pernah ketemu sebelumnya kan? Soalnya
Aku ngerasa kayak pernah lihat, Mas. Dunia ini sempit, Dek. Kadang, wajah-wajah yang pernah singgah muncul lagi di waktu yang tak kita duga. Mungkin Mas ini hacker kali. Bisa jadi. Permisi, Kak Dara dan Pak Yudi. Kakak dan Pak Yudi mau pesan apa? Saya susu vanila saja ya, Dek. Saya kopi susu ya. Terima kasih. Tunggu sebentar ya, Kak Dara dan Pak Yudi. Pak Yudi, saya penasaran. Apa yang sebenarnya ingin Bapak bicarakan sama saya? Mbak Dara, terus terang, saya butuh keberanian mengatakan hal ini hari ini juga. Dari dulu, saya bukan tipe yang banyak bicara soal perasaan. Tapi sama Mbak, rasanya kalau saya terus diam, hati saya sendiri yang bakal nyesel. Maksud Bapak apa? When we were in high school, I admired you from afar. There was this one event, a competition. You stood there with so much grace, confidence, and light. And I thought to myself, she is someone I could never reach. But I couldn't stop looking at you. After we graduated, I still remembered you. I carried that admiration even when we went our separate ways. But when I found out that you had already married, I told myself to let go. I tried to bury those feelings, but the truth is, I never could. Saya ingin menjadikan kamu bagian dari hidup saya. Saya ingin mengenal lebih dalam, bukan hanya sebagai tetangga atau kenalan di kampung, tapi sebagai seseorang yang bisa saya jaga, saya hormati, dan saya dampingi seumur hidup saya. Gila, Now. Ini bener-bener gila. Aku yang lebih gila, Jas. Aku sumpah gak ngerti sepatah kata pun dari bahasa Inggris, Pak Yudi. Dia bilang apa sih barusan? Tadi Pak Yudi bilang dia suka sama Kak Dara dari SMA dulu. Terus Pak Yudi mau lamar Kak Dara deh. Seriusan, Jas? Pak Yudi, I never knew you admired me since high school. It's overwhelming to hear this now. Honestly, I'm touched. But you deserve someone better. Someone without a past like mine.
I've been married before, and my husband passed away. I sometimes feel that I'm not the right person for someone like you, who is still single and has his whole life ahead of him. I don't want to hold you back or make you regret anything. That's why I hesitate. Dara, dengarkan aku baik-baik. Masa lalumu tidak membuatmu kurang pantas di mataku. Justru pengalaman itu yang membuat dirimu yang sekarang menjadi kuat. Aku tidak mencari wanita yang sempurna atau yang belum pernah terluka. Aku hanya mencari seseorang yang bisa aku hargai, cintai, dan jalani hidup bersamanya. Dan itu adalah kamu. Kalau kamu ragu karena aku masih lajang atau masa lalumu, percayalah, hatiku sudah memilihmu sejak lama, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Dara. Pak Yudi, aku tersentuh dengan semua yang Bapak katakan. Aku tidak pernah menyangka ada yang masih mengingatku seperti itu. Tapi, aku harus jujur. Suamiku meninggal 3 tahun lalu, dan aku masih belajar menerima kepergiannya. Aku takut, Pak. Kalau aku belum siap sepenuhnya, aku bisa menyakiti hati Bapak. Dara, aku mengerti. Aku tahu kehilangan itu tidak mudah. Dan 3 tahun bukan waktu yang singkat untuk sembuh dari rasa kehilangan. Aku tidak berharap kamu langsung melupakan atau siap menerima perasaanku begitu saja. Aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena dirimu yang istimewa, dan yang selalu membuatku ingin mendekat. Jadi jangan takut mengecewakanku, karena aku tidak akan pernah menyesal menunggumu, sampai kamu benar-benar siap.